Edwin Channel. Masuk sih, sudah sore. Pamali orang hamil masih di luar rumah menjelang maghrib seperti ini. Rupanya ibu mertuaku sedang memperhatikanku dari ambang pintu rumahnya. Aku yang sedang bersiap membakar daun kering di samping rumah hanya mengangguk, lalu menginjak beberapa helai daun yang sudah terbakar agar api tak meluas ke daun kering yang lain. Sebenarnya aku sudah hafal betul dengan larangan itu. Tapi rasanya tanggung jika dedaunan itu hanya disapu tanpa dibakar. Karena sudah pasti nanti malam akan kembali berserakan tertiup angin. Dengan langkah gontai aku masuk ke dalam rumahku yang bersebelahan dengan rumah ibu mertua. Ku tatap jalan setapak di depan rumah yang menjalar panjang menuju pusat kampung. Sembari mengusap perutku yang semakin membesar di usia kandungan yang menginjak 8 bulan. Dengan harapan Mas Herman, suamiku, segera muncul dari kejauhan. Biasanya Mas Herman sudah pulang bekerja sejak jam 5 sore. Tapi saat ini jarum jam sudah menunjukkan hampir setengah 6 sore namun dia belum juga kembali. Sebenarnya bukan tanpa alasan aku menunggunya sejak tadi. Tapi entah kenapa sejak pagi pikiranku terus membayangkan bakso Pak De Ali yang ada di pusat kampung. Mungkin ini yang dinamakan ngidam. Karena baru kali ini aku menginginkan sesuatu sampai terbawa mimpi seperti ini. Kalau saja aku tidak ketiduran tadi, pasti aku sudah berangkat sejak sore. Aku bergumam sembari membuang nafas kesal. Kupikir tadi Mas Herman akan segera pulang, jadi aku lebih memilih menyapu halaman dibanding pergi membeli bakso. Aku kembali mengintip dari celah gorden berharap Mas Herman segera datang. Namun ternyata nihil. Ku tatap jarum jam yang kini sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Itu tandanya tinggal 15 menit lagi menuju azan maghrib. Waktu yang sangat sensitif bagi ibu hamil, terutama di desa ini. Aku menyebutnya desa Seribu Pamali. Karena memang di kampung ini masih sangat banyak pantangan apalagi untuk wanita terutama ibu hamil sepertiku. Keinginanku untuk menyantap bakso Pak De Ali sudah semakin tak terbendung lagi, hingga muncul keberanian di otakku untuk melanggar satu pantangan ini. Kebetulan sepeda ontel milik Mas Herman tak dibawa kerja dan tergeletak di samping rumah. Jika hanya melanggar satu pantangan kurasa itu tak terlalu fatal. Jika perjalanan berangkat menuju warung bakso Pak De Ali 5 menit, dan pulang juga 5 menit. Maka aku masih punya 5 menit untuk menunggu pesanan di sana batinku. Aku langsung mengambil uang, lalu keluar rumah dengan sangat hati-hati agar ibu tak curiga. Tapi aku harus memastikan jika ibu mertuaku tak melihat aksiku. Sebenarnya hati kecilku merasa takut, tapi keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak De Ali sudah tutup. Tak lupa ku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa berharap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku kayu perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak pakai itu. Menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Ya, rumahku dan ibu mertua memang jauh dari pemukiman penduduk lain. Kami hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhum bapak, tepatnya di ujung desa. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku takut. Namun ada satu hal lagi yang membuatku lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan kulewati. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita orang-orang lah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini. Tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kuduku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin. Hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang. Krek! Sial! Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Lantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh. Lebih sialnya kenapa harus di depan rumah kosong ini. Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya. Sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali rantai itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak De Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap.
Ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap. Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar kini, aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlaku angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh termakan usia. Ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah kerut cenderung hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari anyaman bambu juga sudah bolong disantap rayap, sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumah. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan di mataku. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat sosok berbaju hitam di samping kolam. Sosok itu bersembunyi di balik pohon besar sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kupanjatkan segala doa yang ku bisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kaki ini terasa sangat berat untuk pergi dari sini. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna hitam dipadukan dengan kain jarik dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya, karena dia terus menunduk. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung mengkilap, sedangkan di tangan kiri, seperti sedang menggendong sesuatu, namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullah, aku memegangi perut buncitku begitu erat. 2. Petir menyambar begitu keras membuat aku sejenak menutup mata karena kaget. Namun saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kesempatan itu kugunakan untuk pergi dari sini. Namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung sudah sampai di sini, lebih baik aku lanjutkan saja. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendiri.